Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nasiril mustad'afina wal mazlumin wa bil fuqara'i wal masakin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin wa ala tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin para pemirsa acara Ramadan Tangguh Lazismu Jawa Timur dan PWMU TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa tasyakur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kesadaran, memberikan kekuatan untuk tetap istiqomah di dalam ketaatan kepadanya. Bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk tetap di dalam kesucian kita. Hadirin, memang Allah Subhanahu wa taala menghendaki hamba-hambanya ini senantiasa di dalam kebaikan. Itulah sebabnya diciptakan berbagai macam aturan agar terkondisikan hamba-hamba Allah ini senantiasa berada di dalam kebaikan. Hubungannya dengan hal ini adalah diwajibkannya puasa Ramadan. Hadirin para jamaah rahimakumullah, puasa Ramadan di dalam Al-Quran itu terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Namun marilah kita coba untuk bersama-sama mengkaji apa sih maksud serta hikmah dari disyariatkannya saum Ramadan sebagaimana terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutib ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Tentu ini adalah ayat yang populer karena akan disampaikan secara sering, ya, disampaikan berkali-kali oleh para dai, oleh para mubaligh dalam momen-momen pengajian bulan Ramadan. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hei orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat zaman silam agar kalian bertakwa." Hadirin, penggal akhir dari ayat tadi adalah la'allakum tattaqun. Itu sudah sangat eksplisit, ya, di mana Allah menghendaki hamba-hambanya ini senantiasa dalam kebaikan. Dan salah satu desain yang telah diciptakan oleh Allah adalah saum Ramadan ini. Karena pada ayat itu dikatakan la'allakum tattaqun. Hadirin, dalam bahasa Arab tattaqun ini merupakan fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' itu menisayakan yang disebut zamanul hal wa zamanul mustaqbal, zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Takwa yang dikehendaki oleh Allah bukanlah takwa sesaat, bukanlah takwa dalam waktu tertentu, tetapi takwa yang dikehendaki oleh Allah adalah takwa yang seterusnya sampai hamba-hamba Allah ini datang kepadanya dalam keadaan husnul khatimah. Dan itu adalah salah satu rahasia kenapa kata-kata at-tattaqun itu dalam bentuk fi'il mudhari', ya, bukan fi'il madhi, bukan fi'il amr.
Hadirin para jamaah rahimakumullah, untuk mencapai satu martabat tinggi, martabatun ulya, yakni menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, itu memang tidak mudah. Harus melewati tahapan-tahapan, harus melewati anak tangga yang kalau kita hubungkan dengan Quran surat Az-Zariyat ayat 15 sampai ayat 22, maka paling tidak ada anak tangga, 3 anak tangga yang harus kita lalui jika kita ingin mencapai satu martabatun ulya, martabat tinggi yang namanya hamba-hamba Allah yang bertakwa tadi. Coba kita perhatikan bersama-sama. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa nanti ditempatkan oleh Allah di dalam taman-taman yang dilengkapi dengan mata air. Mereka memperoleh nikmat yang telah disuguhkan oleh Tuhan mereka. Yang demikian ini karena mereka pada saat di dunia adalah orang-orang yang berbuat ihsan. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Nah, baru setelah itu bicara tentang 3 macam fase yang harus kita lalui, yang kami katakan sebagai fase kesalehan individual, fase kesalehan sosial, serta fase kesalehan intelektual. Ayat berikutnya adalah kanu qalilam minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Masya Allah, luar biasa. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali menggunakan waktu malam untuk tidur. Para mufassirin mengatakan maksudnya adalah mereka menggunakan sebagian besar malam untuk ibadat kepada Allah. Pun begitu pada saat sahar, kita menyebut sahur ya. Pada saat sahar, pada saat menjelang subuh atau qubaili waqtil fajri, ia memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Maksudnya walaupun mereka tekun beribadat kepada Allah, tapi tidak pernah merasakan atau tidak pernah menganggap dirinya paling suci, menganggap dirinya paling holy, menganggap dirinya paling hebat di antara manusia seluruh dunia. Tetap ia merasa hina di hadapan Allah, tetap ia merasa tidak aman dari azab Allah, sehingga wafil ashari hum yastaghfirun. Mereka mohon ampun kepada Allah pada saat sahar menjelang datangnya waktu subuh. Ini yang tadi kami katakan sebagai kesalehan individual, soleh secara individual. Namun yang demikian ini belum lengkap. Hamba Allah yang bertakwa juga harus soleh secara sosial. Ayat mengatakan wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum.
Pada harta mereka ada hak untuk orang-orang yang minta atau orang-orang yang miskin tapi tidak minta-minta. Maksudnya adalah ada kesadaran rohani bahwa di dalam hartanya itu ada hak orang lain. Orang lain yang dimaksud adalah al-fuqara wal masakin. Tetapi yang juga harus disadari bahwa fuqara wal masakin itu tidak semuanya menampakkan kefakirannya, tidak semuanya menampakkan kemiskinannya. Ada yang menjaga kehormatannya, ada yang muta'affif, tidak menampakkan, tidak menunjukkan kefakiran atau kemiskinannya, tapi sejatinya ia adalah orang yang butuh. Saya sering membuat contoh, misalnya guru-guru madrasah yang ada di pedalaman, yang ada di kampung-kampung, yang konon katanya kepala sekolah setiap hari masuk, gajinya 1 bulan hanya 750.000, anaknya 3, doyan-doyan mangan kabeh. Walaupun mereka tidak minta-minta, karena posisinya sebagai panutan masyarakat, posisinya sebagai yang digugu dan yang ditiru oleh murid-muridnya, ya tidak mungkinlah mereka kemudian ikut antri sembako dan lain sebagainya. Gimana mental murid-muridnya kalau kemudian ikut seperti itu? Nah, inilah orang yang sejatinya fakir, sejatinya miskin, tapi tetap menjaga kehormatannya. Itulah sebabnya dalam zakat ada lembaga yang namanya amil. Kalau kita menyalurkan zakat kita kepada amil, maka amil akan menyampaikan zakat itu kepada yang berhak, baik dari yang saya katakan yang menampakkan kefakirannya ataupun tidak yang menampakkan kefakirannya, yang mengajukan permintaan ataupun tidak yang mengajukan permintaan. Kok bisa? Karena yang tahu database kemiskinan itu adalah amil. Orang biasa tidak tahu, tidak pernah melakukan survei, tidak pernah melakukan mendata, tidak pernah riset dan seterusnya. Maka jika zakat kita serahkan kepada lembaga amil zakat infak sedekah Muhammadiyah atau lazismu, tentu akan lebih tepat sasaran daripada kita sampaikan sendiri. Kadang yang datang itu ya pura-pura miskin saja, tapi ternyata sejatinya tidak miskin, ya bisa saja. Banyak kasus-kasusnya yang seperti itu. Nah, ini wa fi amwalihim hakun lisaili wal mahrum, ada kesalehan sosial. Tadi kita katakan kesalehan individual. Anak tangga berikutnya kesalehan sosial. Ada yang lebih, ada yang lebih dahsyat lagi, namanya kesalehan intelektual. Hadirin, kesentosaan hidup tidak akan kita dapatkan kalau kita tidak mengembangkan ilmu pengetahuan. Peradaban manusia juga tidak akan maju kalau manusia tidak mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuanlah yang membuat kita memiliki kemampuan untuk mengelola amanah Allah menjadi khalifah di bumi. Merupakan perpanjangan tangan Tuhan untuk merealisirkan hukum-hukum Tuhan dalam kehidupan bumi, memakmurkan bumi untuk kepentingan manusia. Dan itu tidak akan bisa kita lakukan dengan baik kalau kita tidak mengembangkan ilmu pengetahuan. Makanya kalau kita bicara tentang Al-Quran berdasarkan tartibun nuzul, ya, urut-urut turunnya, bukan tartibul mushaf, urut-urutan sebagaimana di dalam mushaf, tapi tartibun nuzul.
Yang pertama turun kan Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua adalah Nun wal qalami wa ma yasturun. Perintah pertama adalah membaca, dilanjutkan dengan perintah menulis. Ketertinggalan di dalam ilmu pengetahuan tidak akan bisa dikejar kecuali dengan cara membaca. Hasil bacaan kita tidak akan kemudian bisa kita pahami dengan baik kalau kita tidak mengabadikannya dalam bentuk tulisan, sekaligus perintah untuk ngarang buku. Hadirin para pemirsa kajian Ramadan Tangguh Lazismu Jawa Timur juga melewati pwmu.tv, sehingga ayat itu mengatakan wa fil ardi ayatun lil muqinin. Di bumi ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Di bumi ini ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang menelitinya. Kalau tidak meneliti kan tidak bisa. Wa fi anfusikum, juga di dalam diri kalian. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'atun, di langit ada rezeki kalian dan sesuatu yang dijanjikan Allah kepada kalian. Kemakmuran fit dunya wal akhirah bagi orang yang beriman. Dan itu tidak akan terrealisir kalau kita tidak mengembangkan ilmu pengetahuan. Karena tanpa pengembangan ilmu pengetahuan, peradaban tidak akan terbangun. Marilah pada momen Ramadan tahun 1443 ini kita bersama-sama bertekad untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa dengan meningkatkan kemampuan kita di dalam menapaki 3 hal tadi: kesolehan individual, kesolehan sosial, serta kesolehan intelektual. Demikianlah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kelebihan ataupun kekurangan. Aku lu qauli hadza, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengalirkan cinta untuk hamba lainnya yang lebih berhak menerima, seperti sebulir benih padi tumbuh menjelma berlipat kali. Allah menitipkan rezeki yang kan jadi berkah berlimpah untuk sesama. Bersama Lazismu kita berbagi berkah.